Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 901-905. Melihat kerumunan orang datang, semua orang di keluarga Zhou panik. Banyak orang yang begitu ketakutan hingga menutup mata. Saat ini, 5 orang tiba-tiba muncul di depan rumah Zhou. Itu adalah 5 raja perang, mereka menyerang kerumunan. Bang! 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 Meskipun Shen Ruseng membawa yang terbaik dari para master, mereka akhirnya bertemu dengan dewa pembunuh yang tak terkalahkan di medan perang. 1, 2, 3, 99. Kemudian keluarga Zhou menyaksikan pertempuran yang menghancurkan. 5 orang menghancurkan ratusan orang. Orang-orang terus terbang keluar. Beberapa menit kemudian, tanah dipenuhi pria berbaju hitam yang meratap. Hanya 6 orang, Ye Junlin, yang berdiri di lapangan. Kelima orang itu melindungi Ye Junlin, dan tidak setetes darah pun memercik Ye Junlin. Shen Ruseng di depan Ye Junlin tercengang. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan ratusan orang yang dibawanya jatuh ke tanah. Siapa ini? Terlalu sesat, 5 orang membunuh ratusan tuan dari 3 taipan. Jika ini tersebar, tidak akan ada yang percaya. Tapi itu terjadi, dari kelihatannya, kelima orang ini masih menjadi bawahan perempuan jalang di depan mereka. Salah, bukankah Zhou Yingying, perempuan jalang yang dilahirkan oleh perempuan jalang, ditinggalkan dan menjadi yatim piatu di jalanan? Saya tidak memiliki sumber daya apapun sejak saya masih kecil, dan tidak ada yang mengasuh saya. Bagaimana Anda mendapatkan 5 master ini? Sulit dipercaya. Ketika dia bersentuhan dengan mata menakutkan Ye Junlin, Shen Ruseng tanpa sadar melangkah mundur, mata. Perempuan jalang ini sangat menakutkan, ini hampir seperti memakan orang. Apakah kamu masih berani memanggilku perempuan jalang sekarang? Ye Junlin senang. Apakah kamu tahu siapa aku? Shen Ruseng bertanya dengan gemetar. Putra Shen Sanqian, 3 taipan-taipan. Jawab Ye Junlin. Mendengar Ye Junlin mengetahui identitasnya, Shen Ruseng segera menjadi lebih berani. Dia memutuskan bahwa Ye Junlin hanya bisa melukai dirinya sendiri, tetapi tidak akan pernah berani membunuhnya. Siapa yang berani membunuh putra Shen Sanqian jika dia mengetahui identitasnya? Mustahil, sama sekali tidak. Kamu menyebalkan, dan ibumu menyebalkan, perempuan jalang itu menyebalkan, dan seluruh keluargamu akan sangat terluka. Shen Ruseng berkata dengan marah tanpa ragu-ragu. Bang, dia dibalas dengan tendangan Ye Junlin. Puff, Shen Ruseng terbang keluar dan menabrak mobil dengan keras, muntah darah di sekujur tubuhnya. Dia tampak tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka Ye Junlin akan membunuhnya. Dia benar-benar berani membunuhnya. Kamu berani membunuhku? Shen Ruseng bertanya dengan tidak percaya. Selanjutnya, aku akan bermain game denganmu. Aku akan membiarkanmu berlari selama 10 menit. Setelah 10 menit, aku akan mulai mengejarmu. Jika aku menangkapmu, aku akan membunuhmu, kata Ye Junlin sambil senyum. Ketika Shen Ruseng mendengar ini, dia segera berkata, "Oke, kalau begitu jangan menyesalinya." Pengatur waktunya sudah dimulai. Ye Junlin melihat arlojinya, dengan lengkungan haus darah di sudut mulutnya. Shen Ruseng segera mengendarai mobil untuk melarikan diri, melaju dengan kecepatan maksimal dan menerobos lampu merah. Dia juga mengerti jika dia ditangkap oleh Ye Junlin, dia pasti dikutuk. Ye Junlin mengawasinya melarikan diri. Jenderal, apakah Anda ingin mengikutinya dan melihat kemana dia pergi? King Long bertanya. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak, dia pasti pergi ke 3 taipan. Ketiga taipan itu berada di King Long Villa di pinggiran distrik Xicheng. Zhou Dongfang segera berkata. Ye Junlin menyalakan rokok dan berkata, "Oke, kita akan berangkat 10 menit lagi. Targetnya adalah King Long Villa." Tidak ada yang bisa menghina ibuku. 10 menit kemudian, Ye Junlin berkata dengan lembut. Dia, King Long, dan yang lainnya langsung pergi ke King Long Villa tempat ketiga taipan itu berada. Shen Ruseng bergegas kembali dalam 40 menit dalam perjalanan yang biasanya memakan waktu 1 jam. Sarjana Konfusianisme, ada apa denganmu? Melihat wajah berdarah Shen Ruseng,
Ketiga Taipan itu terkejut. Ayah, dua paman, aku dalam masalah. Pelacur Zhou Yingying itu sangat kuat sekarang. Terutama 5 orang di bawahnya yang menakutkan. Orang-orang yang kubawa tadi semuanya telah ditangani. Bunuh aku, ayah, dua paman. Tolong selamatkan aku. Shen Ruseng benar-benar ketakutan. Shen Sanqian mendengus dingin dan berkata, itu tidak masuk akal, kamu berani membunuh anakku. Shen Sanqian, Hua Hai belum pernah melihat sosok sebesar itu. Qi Zhenlin berkata dengan nada menghina, kamu masih ingin datang ke wilayah kami untuk membunuh orang-orang, apakah menurutmu kita bertiga sudah tua? Su Chong berkata dengan marah, segera kumpulkan semua orang untuk menungguku. Saya ingin melihat siapa yang berani masuk ke King Long Villa. Segera, ketiga kartu as ketiga Taipan itu dikumpulkan. Orang-orang ini adalah bawahan lama yang mengamankan wilayah bagi ketiga Taipan saat Hua Hai berkompetisi. Setiap orang adalah tuan dan orang yang kejam. Siapa di Hua Hai yang tidak penakut? Kamu benar-benar mengalahkan keturunanku, Shen Sanqian, seperti ini, sarjana Konfusianisme. Jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu. Shen Sanqian menghiburnya. Melihat penampilan Shen Ruseng, dia sangat marah. Shen Ruseng gemetar kesakitan, ayah harus menyelamatkan saya. Saya punya firasat kuat, saya akan mati. Shen Ruseng memiliki firasat kuat bahwa Ye Junlin akan membunuhnya. Sarjana Konfusianisme, jangan takut dengan kami bertiga di sini. Apalagi menyebalkan, bahkan Raja Neraka tidak akan bisa membawamu pergi. Qi Zhenlin dan Su Chong berkata dengan marah. Shen Sanqian bahkan lebih marah. Saya berjanji untuk membunuh semua orang di keluarga Zhou, dan bahkan memotong perempuan jalang itu menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing. Boom, pada saat ini, pintu megah King Long Villa berada di tengah jalan. Ditendang dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Shen Ruseng, keluar dan mati, sebuah suara meraung seperti guntur, menyebar ke setiap sudut King Long Villa. Plop, mendengar suara yang dikenalnya ini, Shen Ruseng jatuh ke tanah karena ketakutan. Dia datang, Shen Ruseng gemetar. Ye Junlin seperti iblis, meninggalkannya dengan ketakutan yang tak terhapuskan. Melihat putranya ketakutan seperti ini, Shen Sanqian sangat marah. Ayolah, aku ingin melihat seberapa mampu wanita jalang ini. Su Chong dan Qi Zhenlin juga mengikuti. Ayah, paman, kamu harus membunuhnya, kalau tidak dia akan membunuhku. Shen Ruseng hampir menangis. Di King Long Villa, ketiga Taipan itu keluar, lalu berdiri di depan, menatap Ye Junlin dan orang lain yang menerobos masuk. Berhenti, satu langkah maju lagi dan kita akan membunuh tanpa ampun. Para tuan ini semuanya pembunuh dan menatap Ye Junlin dan yang lainnya. Kalau begitu aku akan maju saja, bagaimana menurutmu? Ye Junlin berjalan maju selangkah demi selangkah dengan senyuman di wajahnya. Semua master di bawah tiga Taipan itu mundur dan memandang mereka dengan waspada. Tujuan kedatanganku ke sini sangat sederhana. Untuk membunuh Konfusianisme Shen, ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Minggirlah. Ye Junlin berkata dengan dingin. Hah, jika kamu ingin menyentuh Tuan Shen, sudahkah kamu bertanya kepada kami? Semua orang mengepung Ye Junlin dari semua sisi. Betapa beraninya kamu menjadi liar di wilayah tiga Taipan kami. Sambil mengaum, Shen Sanqian dan 3 orang lainnya datang ke sini dengan cepat. Mereka bertiga memiliki rambut beruban, tetapi mereka memiliki aura naga harimau di sekitar mereka. Sepasang mata yang tajam menembus hati orang-orang. Terutama pemimpinnya, Shen Sanqian, memiliki sikap mendominasi karena sendirian dan tanpa raja. Setelah Shen Sanqian melihat sekeliling, dia tidak bisa tidak bertanya, apakah Anda Ye Junlin? Iya. Benar, saya Ye Junlin, dan saya datang ke sini khusus untuk membunuh putra Anda Shen Ruseng. Ye Junlin tersenyum di wajahnya, tidak menunjukkan intimidasi terhadap manusia atau hewan. Tapi kata-kata ini sangat sombong, bisa dibilang paling sombong. Seberapa berani mengatakan di depan ketiga Taipan itu bahwa dia datang untuk membunuh putranya. Kata-kata Ye Junlin membuat ketiga Taipan itu tercengang. Terus terang, tidak ditutup-tutupi sama sekali. Bukankah itu terlalu berlebihan? Jadi tolong serahkan Shen Ruseng,
saya datang ke sini hari ini hanya untuk membunuhnya. Saya tidak akan mempermalukan orang lain. Nada bicara Ye Junlin menunjukkan nada memerintah. Ketiga taipan itu tertegun beberapa saat, mereka bahkan tidak bereaksi untuk beberapa saat. Pemuda ini sangat sombong. Setelah puluhan detik, Sen Sanqian bereaksi, "Apa yang kamu katakan? Apakah kamu membunuh putra Sen Sanqian saya atas permintaanmu? Jangan bilang kamu adalah wanita jalang yang lahir dari Zhou Yingying. Bahkan jika kamu memang demikian penguasa neraka, jangan pernah berpikir untuk mengambil nyawa anakku dari tanganku hari ini." Su Chong dan Qi Zhenlin juga mengungkapkan sikap mereka dan berkata dengan dingin, "Ya, kamu keluar dan bertanya apakah ada orang yang bisa dibunuh oleh ketiga taipan itu." Hahaha, Ye Junlin tersenyum. Ada senyuman lebar di bibirnya. Ketiga taipan itu merasa terhina. Tidak ada yang berani mengejek mereka seperti ini. Kalau begitu aku juga memberitahumu, tidak ada seorang pun yang aku, Ye Junlin, tidak bisa bunuh. Mata Ye Junlin memancarkan dua sinar dingin. "Ayo, ambilkan untukku." Sen Sanqian memberi perintah, dan mereka S-Master mereka semua berangkat bersama. "Buka jalan, aku akan masuk dan mengambil Sen Ruseng." Ye Junlin berkata dengan tenang, "Dimengerti." 5 orang Qinglong melindungi Ye Junlin dan menyerang ke depan. Tubuh seperti bukit basal membuka jalan, seperti tank, hancur di depan, tak terkalahkan. Qinglong dan Qilin berada di kiri dan belakang. Semua master penyerang dikalahkan oleh mereka berempat. Ye Junlin di tengah sedang berjalan-jalan di halaman, merokok dengan santai dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Ia justru berhasil menerobos kepungan ratusan orang. Di kaki mereka, orang-orang terus terjatuh dan tergeletak di tanah. Ketiga taipan itu tercengang, mereka mengerti bahwa Sen Ruseng tidak berbohong. Kelima orang ini memang terlalu kuat. Benar-benar tak terkalahkan, ratusan orang tidak dapat menghentikan 6 orang. Beberapa menit kemudian, Ye Junlin dan yang lainnya berjalan melalui jalan panjang dan tiba di depan villa. Saat ini, Sen Ruseng sedang berada di villa. Tuan yang tersisa berdiri di depan villa, menatap Ye Junlin dan yang lainnya dengan ngeri dan gugup. Ye Junlin dan yang lainnya baru saja ketakutan. Ratusan orang terjatuh di jalan yang dilalui Ye Junlin dan yang lainnya. Tubuh mereka bungkuk seperti udang, jatuh ke tanah dan berguling-guling sambil berteriak kesakitan. Terkejut, Sen Sanqian dan yang lainnya benar-benar tercengang. Ratusan orang ini adalah kartu truf mereka. Itu adalah kunci stabilnya posisi mereka di Huahai. Kekuatan ratusan orang ini pasti akan menyapu seluruh keluarga besar di Huahai. Namun menghadapi 6 orang ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan, dan sebagian besar rusak dalam beberapa menit. Ini terlalu menakutkan. Ye Junlin memandang orang-orang di depannya yang masih berjuang untuk melawan. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu masih ingin memblokir? Apakah kamu yakin dapat memblokirnya? Kami, orang-orang ini." Panik, Ye Junlin dan orang-orang ini terlalu kuat. Mereka sangat ketakutan. Di villa, setelah Sen Ruseng mendengar suara itu, dia membuka jendela dengan gemetar dan melihat ke bawah. Pemandangan orang-orang yang berguling-guling di lantai benar-benar membuatnya takut. Ye Junlin semuanya masuk, ini adalah wilayah ketiga taipan. Sangat buruk, dia berteriak kepada Sen Ruseng dan yang lainnya, "Ayah, Paman, selamatkan aku, kamu harus menghentikannya, kalau tidak, dia akan membunuhku." Ye Junlin di bawah memandang Sen Ruseng dan tersenyum dan berkata, "Hentikan perjuangan. Kamu bisa, aku tidak bisa melarikan diri dari Wu Zishanku." Ye Junlin menatapnya, membuat seluruh tubuh Sen Sanqian menggigil. Dia ketakutan setengah mati. Buka pintunya dan masuk. Ye Junlin memberi perintah, dan Xuan Wu bergegas keluar dan menghantam area yang luas. Sejumlah besar orang lainnya diserang oleh Bai Hu dan tuan lainnya. Tidak ada orang lain yang berani menghentikannya. Langkah selanjutnya adalah mendobrak pintu. Cepat dan undang Biksu Longhu. Sen Sanqian berteriak keras. Biksu Longhu adalah 2 master terkuat dari 3 taipan. Bisa dibilang kedua orang ini tak terkalahkan di seluruh lautan Tiongkok. Kekuatan apapun di Ren Huahai akan menjadi penakut. Biksu Longhu telah berlatih Heng Fu dan Qigong sejak dia masih kecil, membuatnya kebal.
Saya tidak tahu berapa kali saya memblokir panah dan peluru untuk ketiga taipan itu. Tepat ketika Xuan Wu hendak membuka pintu villa, aura berbahaya datang. Boom, pada saat yang sama, sebuah batang besi melesat dengan cepat dari langit. Bang, batang besi itu mengenai Xuan Wu, memaksa Xuan Wu mundur selangkah. Bang, ada angin kencang dalam tusukan diagonal, dan orang lain muncul. Batang besi di tangannya jatuh ke Xuan Wu lagi, mengeluarkan suara yang tumpul. Meskipun Xuan Wu mundur selangkah, tidak terjadi apa-apa. Hah, berlatih kungfu dan qigong secara horizontal. Kedua biksu yang menghalangi pintu berkata dengan heran. Tidak ada seorang pun di seluruh Huahai yang dapat menahan dua serangan berturut-turut. Terlalu jarang, bertemu kecocokan. Tapi biksu Longhu sedikit bersemangat. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertemu dengan guru seperti itu. Xuan Wu meraung liar dan berkelahi dengan biksu Longhu. Kedua belah pihak berlatih kungfu dan qigong secara horizontal, dan tubuh mereka sekeras besi. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun. Memukul badan ibarat memukul logam, hanya menimbulkan bunyi dentang. Melihat biksu Longhu mampu menghadapi Xuan Wu, Sen Sanqian dan tiga lainnya menghela nafas lega. Akhirnya saya tidak perlu lagi ditekan dan dipukul. Namun detik berikutnya, Bai Hu melangkah maju dan berkata, Xuan Wu, mundurlah dan biarkan aku datang. Bai Hu tiba-tiba melangkah maju, menggantikan Xuan Wu, dan melancarkan serangan sengit terhadap biksu Longhu. Dengan setiap pukulan, wajah biksu harimau itu menjadi merah. Jelas Bai Hu membuat mereka merasakan tekanan. Boom. Setelah pertarungan, Bai Hu mengumpulkan seluruh kekuatannya dan memukul satu orang dengan tendangannya. Bang, biksu Long segera tersingkir. Tanda darah dalam muncul di tubuh yang kebal, dan darah mengalir keluar. Bang, harimau putih menendang biksu harimau lagi. Biksu harimau juga terbang keluar. Ada juga bekas darah di tubuhnya, padat seperti jaring laba-laba. Latihan kungfu dan qigong horizontal membuat tubuh mereka sekeras besi. Tapi semuanya sia-sia di depan Bai Hu. Kekuatan yang cukup pasti bisa menembus qigong. Biksu Longhu dikalahkan. Ketiga taipan itu benar-benar tercengang. Bawa pergi para sarjana Konfusianisme dengan cepat kalian semua. Hentikan mereka, Sen Sanqian berteriak dengan cemas, bersambung.